Kupik saya berpikir ini Kenapa kawan nggak bisa Kusuma. kenapa kamu itu nggak bisa ditanyai? Apel itu apa? Itu Saya dulu, apel itu berpikir apa? kawan Kusuma ini terbuat dari tanah sengketa, makanya kayak gini. Ya, kalau saya Ji, justru kalau melihat ditanya kamu tuh itu jangan terdiri Jang. terbuat dari babi sengketa yang diributkan. Saya tanya sama kamu, apel itu apa? Masa di kandang sendiri, di room sendiri gak teratur? Bukan Bikin nggak teratur. Kamu ini murid di sini, tapi kau so tahu. Makanya saya tanya, apel itu apa? Coba definisikan ke saya, apel itu Jangan apa? bikin malu lah. Jangan bikin malu gimana? Saya tanya sama kamu, apel itu apa? Pada saat Oke. apa dia disebut buah? Pada saat apa dia disebut upacara? Coba, apel, silakan. Tapi kamu jangan panas ya. Menurut Satu kita kata yang sama. aduh. Kata satu satu kata yang menurut sama. kita- Bagaimana kamu bisa mengertikan itu adalah buah? Orang ini memang benar terbuat dari tanah sengketa. Dan seperti apa kamu bisa menjelaskan itu Bro, adalah upacara? bro, Coba saya silakan. keluar bro, nggak ada gunanya juga diskusi, nggak bisa muat. Keok kan, keok, Santai bro, biar saya dulu. juga Keok. rupanya. keok kan. Ambak. Padahal Udah, saya udah. cuma minta Sekarang- kata apel itu bagaimana Oke, bisa kau jelaskan Suman. kepada Sudah, saya bahwa sudah, itu sudah. adalah buah. Pada saat mana kau bisa menjelaskan kata itu sebagai upacara? Bagaimana caranya bisa Anda bedakan? Silakan. Udah. Tadi kan saya ada bertanya mengenai masa yang Anda katakan itu. Masa itu Iya. tentu ada indikator yang mengawali dan mengakhirinya sebuah masa. Iya. Nah, masa itu apa yang menjadi patokan Allah dalam menetapkan masa itu? Sehingga bisa dikatakan ini masa pertama dan masa kedua, masa ketiga, masa keempat dan seterusnya. Kalau di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara terinci pekerjaan Allah. Dia tidak menjelaskan pekerjaannya seperti apa yang Anda mau. Dia hanya mengatakan Ya, lalu seperti ini. Masalahnya, Qul a'innakum latakfuruna billadzina khalaqal ard. Dia hanya mengatakan menciptakan. Lalu kemudian kita tidak punya hak seperti apa engkau menciptakan? Berapa masa? lalu untuk apa masa itu dikatakan kalau tidak perlu pengetahuan manusia untuk mengetahuinya, atau kita tidak bisa mendefinisikan masa awal itu, masa awalnya apa dan akhirnya apa? Ini kita bicara Bagaimana masa mungkin loh, bro. bagaimana mungkin kemudian sosok makhluk ingin mengetahui pekerjaan Allah? Lo Gimana bisa, ceritanya itu? bisa. Kenapa? Masa Kenapa itu nggak bisa? Tuhan yang menentukan. Masa itu Tuhan yang menentukan. Masa satu hari Iya, ada terus? tenggat waktunya. Masa 1 menit ada tenggat waktunya. Masa 1 tahun ada Betul. tenggat waktunya. Terus? Rentang waktu ini yang menentukan masa, gitu ya. Nah, ketika Tuhan Anda berkata saya menciptakan satu masa, masa ini harus terus ada indikatornya dong. Terus Apa Anda ingin indikatornya? tanya ke Allah gitu, ya Allah, kau membuatnya itu apa yang pertama dan mulai dari jam berapa gitu maksudnya? Gini, kalau begitu, jadi jawaban Anda tidak tahu masa itu, indikatornya apa Bukan Anda nggak tidak tahu. tahu. Jadi blank. Al-Quran menjelaskan la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Anda siapa Iya. kok nanya-nanya Allah? Kalau begitu untuk Sama- apa dikatakannya itu masa, bro? Untuk apa dia Lah, menjelaskan karena itu sebuah Mas. masa? Karena Masa itu informasi masa itu ada kepada awalnya, manusia. ada akhirnya, bro. Ya, ada awalnya, ada akhirnya. Indikatornya Izin, itu yang saya pengen tahu. Ya, silakan. Begini Ya, apa bang, indikatornya? bang, yang menciptakan waktu, dimensi ruang itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu Allah yang menciptakan. Ya, makanya di situ ada namanya dimensi waktu, dimensi ruang. Kalau Anda mengatakan masa itu seharusnya Anda melihat konteks. Masa itu tidak berarti tidak berarti waktu. Kalau Anda paham dengan ilmu pengetahuan, masa itu apa sebenarnya? Masa itu bisa dikatakan berat. Ya. Dikatakan berat. Coba Anda baca di Zuma, kalau Anda ilmu jadi fisika, ajarin sebentar. tentang apel dulu sama orang yang baru bicara. Sebentar, Anda Ya, harus paham. Makanya di situ ya dalam Al-Qur'an dijelaskan satu hari satu hari di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000 tahun. Itu maksudnya apa? Kita disuruh Berarti- berhitung. Itulah Berarti awal Allah daripada itu dibatasi ruang dan waktu begitu.
Loh, kok dibatasi? Yang menciptakan. Kok lari ke Wah. pribadinya? Ini penciptaan, Tuyul. Inilah kau, Lah, Her. iya. Selalu nyerang-nyerang Bro, Allah bro, tanpa saya kasih narasi tahu. yang benar didasari oleh Al-Quran. Di Nah, surga nah. Allah itu ada siang dan malam. Karena Entar. ada hari, Saya tadi ada katakan. mulai, Bang Adi, mulai nih, kambuh, iya. mulai kambuh. Saya katakan tadi, Allah itu menciptakan Serius. dimensi waktu di dan ruang. surganya Allah ada siang dan malam. Halo. Ini Karena kita bicara masa, matahari kita bicara masa ini. Saya tidak terbit mau itu lari ke juga sana. sampai ke surga sinarnya. Edi, dengarkan dulu. Ini bicara Makanya masalah masa. belajar yang benar. Ya, temanmu Sekarang itu suruh belajar. jelaskan dulu. Teman-teman, Jelaskan saya dulu jangan apel dikasih itu koin apa, ya. Her. Siang dan malam. Teman-teman, saya jangan dikasih koin. Saya nggak perlu dikasih koin. Kasih sama teman-teman yang lain saja gitu ya, teman-teman. Jelaskan Lanjut. dulu apel itu apa, Her. Apel itu apa, Her? Loh, Apel itu dalam kitab Al-Wafa adalah gambaran bagi tanda kenabian Muhammad, oke? Enggak, dalam perspektif bahasa Indonesia aja kita di sini. Gak usah menghujat kau terus. Bukan mau Apel ini itu apa? benar. Saya mau bawa bukunya, datanya. Enggak, saya tanya Apel itu dasar-dasar tanda apel kenabian dulu. yang ada di punggung Muhammad itu digambarkan apel. Saya tanya yang baik loh, Herdi. Saya tidak sedang menghujat loh kau. Kau Lah, yang makanya, menunjukkan bro, kebencianmu jangan terhadap. lari-lari. Yang saya tanya dari tadi itu apel antara buah dengan upacara itu untuk membedakannya dari sisi mananya, hurufnya kah atau apa? Bro Alcinta naik, bro. Kawan saya Itu Alcinta kan? lebih akademis. Itu kan? Jadi Itu kan? begini ya Udah Bang berani. Zuma ya. Kamu Kalau itu kita cuma mau melihat dari kata menghujat. apel itu Nah. sebenarnya kan sudah jelas ke bahasa Indonesia karena kata itu tidak ada dalam bahasa Arab, nggak ada. Itu nggak ada. Itu udah. nggak ada. Begini, Kalau namanya Begini, apel tadi- pasti bahasa Indonesia itu. nggak usah kita bahas itu lagi karena Anda Iya, sendiri tidak dia bisa membedakan cuma masa mau- dan masa, ya. Masa dan masa. Ini kan lucu. Ya Tunggu udah. dulu. Kita kembali lagi ke Apel laptop, dulu, Zuma. apel itu apa, Zuma. Her? Zuma. Untuk membedakan apel dalam arti kata buah dan apel dalam arti kata upacara, apa yang kita lihat di sana? Padahal katanya Apel sama, dengan apel, kata-katanya beda, sama. bro. Tulisannya Aduh, beda nggak? tolongin. Tulisannya beda nggak? Bro Herdi, tulisannya beda nggak? Ya, bro. apel. Tulisannya Gini, beda bro. nggak? Saya ajari kamu gini Halo, melewati bahasa. tulisannya Kamu beda nggak? Saya tanya, Gini, bagaimana gini, Anda bro. bisa Bro, membedakan bro. antara Saya itu ajari kamu. buah atau itu Bro, upacara? Coba Bro, coba saya- jelaskan ke saya dulu, Bro, Her. saya ajari Bagaimana kamu Anda bisa cara- menjelaskan ke saya cara itu buah atau memahami itu adalah kalimat. upacara? Apa yang Anda Ini- lihat terkait ini. dengan kata yaum tadi? Ayami. Nauzubillah Bagaimana Anda bisa membedakan Ya, antara Rabbi. itu upacara tabakan atau lah. itu adalah Umatmu buah? ini. Gini saja Bang, kalau Herdi, kau Herdi ditanya. nggak bisa ya. Kita ini aja Bang. Kalau apel menurut saya kan begini ya. Apel kalau kita lihat dari buah itu kan karena dari bentuk. Kalau dari upacara itu kan perbuatan apa yang dilakukan. Kalaupun dari sebuah kata itu bisa dari sandingan kalimat. Kalimat sebelum kata sebelum dan sesudahnya itu merujuk Oke, kepada gini. Nah, itu Her. Untuk mengetahui itu, Her, kita lihat dari pengantar kalimatnya. Jadi ketika Anda mengatakan hari dan masa, itu Anda harus lihat. Ini sedang membahas tentang penciptaan atau bukan. Kalau penciptaan berarti berbicara mengenai masa. Kalau sudah ciptaan berarti berbicara mengenai hari, detik, menit dan seterusnya. Kan gitu. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi jangan kau ribut hanya gara-gara kata ayam atau ayami, lalu kemudian kau katakan, ini kan kata-katanya sama, berarti sama-sama hari." Situ Herdi, kau harus belajar di situ. Oke, gini. Kawan-kawan, kalian tahu nggak? Apel itu buah, apel itu tindakan orang. Berupacara itu tindakan, bukan berbicara buah atau berbicara barang, bukan. Tulisannya beda nggak? Tulisannya kan tulisannya beda nggak? Ini bukan masalah penyebutan, ini masalah baca huruf. Ini orang Coba, benar-benar beda nggak hurufnya? diciptakan dari tanah sengketa. Aduh, capek. Daripada kau diciptakan dari darah babi, Jadi memang Kan tidak tahu yang mengetahui mulai, ya kan? Bang ya. eh, Memang Tapi tidak yang mau aslinya keluar. memahami tentang hari dan iya, masa ya. dia keras kepala memang ini orang. Bro, Sekarang orang hanya bro, membahas bro, kata apel itu tulisannya beda nggak, Herdi?
Bro, saya ajari kalian berbahasa. Hari dan masa itu adalah bahasa untuk membahasakan waktu. Waktu yang pendek dan waktu panjang. Apel dengan apel itu nggak nyambung. Tulisannya beda nggak? Apel dengan apel. Gini, saya Beda ajari kamu kawanku Suma. Kan? Mending kamu angkat kalimat melewati batas. Melewati batas, bisa saja orang melewati batas suatu wilayah. Kalimat melewati batas bisa saja itu keterlaluan. Itu yang bagus buat kamu. Bang Erdi, tak kasih tahu ya. Tak kasih tahu. Bahasa Indonesia. Hari itu rentang yang terbatas, sebatas jangkauan manusia. Kalau masa itu rentang yang tidak bisa ditentukan oleh akal manusia. Hanya kehendak Sang Maha Pencipta yang bisa menentukan bagaimana kita bisa menjangkau akal itu, gitu loh. Masa itu apa? Masa itu apa? Atau gini masa aja. itu rentang yang tidak bisa ditentukan oleh akal kita. Oke, bagus. Nah, sekarang saya ajari kalian dengan ini giliran saya nih yang hajar. Ini giliran saya yang hajar memakan babi ini ya. Erdi ini memang nggak bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Kenapa dia tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Karena di dalam kehidupan sehari-hari Erdi ini, ya di dalam kehidupan sehari-hari dia sudah mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama itu, perjanjian lama Bu Herdi itu nggak dipakai. Jadi Herdi ini adalah harus tiap hari itu harus sarapan babi dulu. Kemudian kita harus mabuk dulu, baru kemudian kita akan diskusi gitu loh. Kita di sini semua orang dewasa. Bukan pribadi ini bro. Ini bukan pribadi, ini fakta. Enggak. Ini yang tadi katakan saya lahir dari tanah sengketa itu siapa? Pribadi itu enggak atau bukan? Ya tanah sengketa, lahir tanah sengketa pribadi nggak bro? Kenapa kamu nggak negur? Daripada dibilang daripada dibilang dari apa darah babi segala macam kan sama aja kalian. Iya makanya aku balas. Nah, itu kan tenang saja itu kita respon kembali saya ke persoalannya. setelah saya dikatakan begitu gitu loh. Gini, Zuma tidak usah nangis. Kita kembali saja ke persoalannya, Ya, temanmu kenapa ini, nangis? si Kamu yang kutu Akidah itu. mewek gitu kok. Jadi begini ya. Gantian saya baru naik. Saya baru naik gantian. Jadi kita pahami bahwa kita dengar saudara Kristen yang ada di room ini ya. Ya, bahwa dia sebenarnya nggak bisa mengintrospeksi dirinya. Kenapa? Tuhannya itu yang dia tuhankan sekarang ini nama Yesus keluar daripada Anda keluar dari rahim. topik ya. Nah, ini dulu saya mengantar dulu ke jangan protes dulu bro. Ini fakta yang kau omongin. Ya, ya gampang itu saya akan jawab nanti. Tapi saya beri pengantar dulu bahwa kalian ini jangan kepanasan. Ya manusia yang Anda tuhankan itu adalah saya tidak akan manusia yang Anda tuhankan itulah yang menciptakan alam semesta dengan pembahasan pagi hari ini. Gitu loh. Silakan. Jadi masalahnya untuk ini yang itu kita bahas. jadi Anda kalau Anda cuma datang jadi Anda hanya udah untuk setuju ya. Jadi Anda udah setuju bahwa Tuhan Anda diciptakan oleh Tuhan saya ya. Betul ya? Setuju ya? Tuhan, kita tidak sedang membahas itu, kawan. Nah, Anda setuju barusan. Santai. Ya udahlah, kalau saya nggak begitu dengar ya. kamu bicara apa tadi. Saya anggap lagi nyanyi aja. Makanya Ya, kalau kalau saya nyanyi bicara, lu tolong diam. tenang. Diam. Makanya kalau saya Ya, bicara tenang, Ya, diam. kamu lebih diam dulu kalau saya Kita berbicara. kembali ke- Saya baru masuk Kita gantian. kembali ke persoalan masa itu. Masa yang dibahas oleh Malikil dengan Zuma di dalam surah Fusilat. Ya kan Nggak sudah usah dibahas kemana-mana. tadi. Kan sudah Hanya dibahas, anak-anak udah saja dijawab yang tadi. menarik-narik persoalan ke sana kemari. Ya kan sudah Santailah. dijawab. Kan tadi udah dijawab. Waktu masih Berkali-kali banyak. udah jawab. Dengar, Berkali-kali oke, tadi kita udah kembali ke dijawab. masa. Tadi Habis si itu- Akidah Channel, dengar. Tadi si Akidah Iya, Channel iya, katakan bahwa masa itu adalah sesuatu yang tidak ada orang yang tahu. Manusia nggak tahu kalau hari itu tahu, masa itu tidak. Nah, bagaimana bisa dikatakan masa itu manusia tidak tahu, sedangkan di dalam Fusilat itu ada dua masa, ada beberapa masa di situ. Ini Allah itu berkata dia membaginya dalam beberapa masa. Masa itu berarti ada time frame-nya.
Iya. Oke. Ada awalnya, ada akhirnya. Enggak, itu masa. Makanya ada dua. Kalau dia tidak bermasa, dia rentang Bang Erwin. itu tidak bisa ditentukan oleh akal kita. Itu kehendak. Jadi Anda mau menjawab bahwa itu walahu alam gitu. Begini. Maaf Bang Erwin sama ini saya jawab secara edukasi ya. Saya jawab ini secara edukasi. Ya, ini saya jawab secara edukasi ya. Tolong didengarkan. Silakan. Jadi waktu atau masa itu ya, itu adalah apa sih? Rangkaian proses atau perbuatan atau kejadian dalam keadaan yang berlangsung. Itu waktu atau masa. Makanya tadi saya katakan ya, kalau kita membahas tentang masa itu lihat konteksnya apa. Kalau dalam ilmu fisika itu masa itu adalah berat. Makanya lihat konteksnya. Nah, di Al-Qur'an itu kan dijelaskan kata penghantarnya apa dan kata sesudahnya apa. Itu poinnya, gitu loh. Makanya Gini, saya mengatakan sebentar dulu. Ini secara edukasi ya, ini secara edukasi. Makanya ya. masa kalau di dalam ilmu fisika itu sering disebut double S ya. Itu jangan salah, itu disebut sebagai berat. Makanya harus jelas dulu masanya apa. Nah, masa secara edukasi saya mengatakan di sini ya biar kalian tahu ya. Jadi rangkaian atau proses perbuatan lah atau keadaan dalam suatu kondisi yang berlangsung. Nah, itu makanya disebut waktu atau apa bisa interval lah ya, interval. Makanya ada di situ periode. Begitu loh. Nah, periode itu beda. Gitu loh, periode tuh. Satu periode. Apakah sama satu periode itu dengan istilahnya dalam satu periode itu ada 3 aktivitas. Ya, periode 2. Itu tidak begitu menanggapinya. Udah. Anda berkata bahwa periode, rentang dan segala macam itu semua memiliki awal dan periode. Lu diam, lu ngomong, gua ngomong juga, lu diam. Ini Handi nggak ada ilmunya diturunkan. Ya kalau begitu izinkan saya bicara. Izinkan saya bicara. Nah, boleh nggak izinkan saya bicara? Silakan Bang Ade, silakan. Ini satu periode 5 tahun. Nah, penciptaan Allah satu periode itu ukurannya kalau dibawa ke tahun berapa? Periode itu bagian dari masa, Erdi. Inilah kalau orang bahasa Indonesia nggak lurus. Gini, saya sekarang gini aja ya. Dari tadi ini cuma urusan itu saja. Sekarang kan teman-teman saya Muslim udah menjawab pertanyaan Anda. Kalau memang jawaban pertanyaan saudara saya Anda nggak puas, di sini nggak ada pemaksaan jawaban. Kan begitu, udah 6 kali bolak-balik Anda tanya. Jadi sekarang kurang lebih 400 tahun. gantian untuk bertanya begitu. Jangan hanya Anda mau bertanya terus dan sudah dijelaskan Anda nggak puas gitu loh. Sebenarnya soal ini tadi sudah dijawab sama semua. Teman-teman, saya simpulkan dulu. Tunggu, saya simpulkan dulu ya. Saya simpulkan dulu ya, bahwasanya ketika Al-Qur'an menceritakan tentang masa penciptaan itu berbicara mengenai apa? Mengenai pekerjaan Allah. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Yang menciptakan di sini adalah Allah dan kita manusia itu tidak memiliki kekuatan untuk mengetahui seperti apa Allah menciptakan. Makanya Al-Qur'an itu menerangkan la yus'alu amma yaf'al. Nah, sama ketika Anda melihat di dalam kitab Kejadian misalnya, itulah hari pertama. Kalau dikasih pertanyaan yang sama teman-teman, hari pertama itu dimulai dari jam berapa? Anda juga akan bingung. Kenapa? Karena itu rahasia Allah, itu rahasia Tuhan. Tidak diceritakan bahwa Tuhan menciptakan hari pertama itu mulai dari jam 1 malam, jam 1 siang, dan menutup sampai jam 8 sore. Jam 8 malam. Gak bisa. Karena itu adalah Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu karena itu adalah pekerjaannya Dia. Makanya Al-Qur'an menerangkan demikian. La yas'alu amma yaf'al. Hanya Allah yang tahu. Bukan kita yang bertanya ke mereka, Allah, seperti apa kau melakukan itu? Tidak, tapi Allah mengatakan wahum yus'alun. Kita lah nanti yang akan ditanyai di akhirat. Apa yang kau lakukan ketika kamu di dunia? Bukan kita yang bertanya, apa yang kau lakukan sebelum engkau menciptakan kami? Tidak bisa begitu. Itu bukan konsep. Sabar, Her. Nah, ketika Anda kemudian mengatakan bahwa masa adalah hari, karena hari di situ sama-sama menggunakan kata yaum. Betul, sama seperti apel. Apel bisa itu adalah buah, apel itu bisa upacara, bisa juga mengunjungi pacar Anda. Bagaimana Anda bisa membedakan? Lihat bahasanya. Kul i'annakum
A'innakum latakfuruna billadzina khalaqal ard. Ini berbicara mengenai penciptaan berarti masa. Kenapa? Karena itu adalah rentan waktu, rentan yang digunakan oleh Allah mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi kenapa kemudian di ayat 16 yang dikatakan di situ ada kata ayam? Ini sedang berbicara mengenai ruang lingkup yang sudah terkungkung oleh masa dan waktu yang dihitung dalam pandangan manusia. Apa buktinya? Fa arsalna alaihim rihan sarsaran, ya, fi ayam, yang dikunci di sana apa? Nahisatin linuzyakahum azabal khiz fil hayati dunya. Tuh. Yang dikunci di sini apa? Bumi, kehidupan di dunia. Ketika berbicara kehidupan di dunia, berarti sudah masuk ke dalam ruang waktu, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Itulah cara membedakan antara apel dengan apel. Lihat narasinya yang dibangun. Nah, tapi ini tidak akan bisa dipahami oleh teman Kristen, karena teman Kristen itu hanya berdasarkan terjemahan. Nah, sekarang kalau Anda ingin mempreteli lagi silakan. Yang jelas saya sudah menjelaskan kepada umat Islam kaidah Al-Qur'annya. Silakan. Oke, gantian ya. Handi, kamu harap tenang, nggak punya ilmu, tenang. Kamu yang diam udah dijelaskan, kamu nggak terima. Dasar ilmu apa kamu mau membahas Al-Quran? Kamu sendiri nggak bisa membacanya. Ini tanah sengketa juga. Kamu yang diam. Kamu bukan tanah sengketa, Tuhanmu keluar dari pagina kok kamu. Happy gimana? Apa? Siapa yang membantah kalau Tuhannya Herdi keluar dari vagina Maria? Siapa yang membantah di sini, maju? Kita sedang tidak pengen rusuh di sini. Kita juga bisa melakukan hal yang sama, Handi. Nggak usah provokasi, santai yang mulai. Masanya ajari kita Herdi bicara yang tenang, biarkan balik bicara. Herdi itu untuk punya akhlak, ngerti nggak? Saripati yang membuat kalian lahir itu adalah saripati dari makanan-makanan binatang buas yang dimakan kedua orang tua kalian. Jadi Anda harus sadari itu. Kalian yang harus belajar beretika. Kalau kita mau berbicara mengenai, dengar. Kalau ingin berbicara mengenai traumaan, kami umat Islam ini yang sebenarnya trauma dengan Kristen itu. Kenapa? Udahlah, nggak usah kemana-mana. Lihat aja sejarahnya. Dari mana Kristen ini ada di Indonesia? Kami trauma sebenarnya dengan kalian. Cuman karena kami kasih dengan kalian. Kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Makanya nasihati si Herdi yang buta. Ya makanya jangan tegur saya aja tuh si Herdi itu lu tegur juga, Bro. Kenapa Anda tidak adil? Kenapa darah si Herdi ini darah Belanda? Andi, bro, kamu belajar dulu yang baik. Ya kamu yang belajar, kamu buta huruf Bible kok. Kayak gini yang membuat kamu bisa baca Bible-mu. Orang buta huruf Bible dilawan di sini. Kamu bisa baca Bible, Herdi. Kamu aja bahasa Indonesia kok. Ilmu kamu apa? Coba kamu bisa baca Bible. Kamu bisa baca Bible. Bermanfaat. Ya ini bermanfaat, sudah dijelaskan. Apa kau? Coba turunkan. Apa kamu? Nah, saya jelaskan. Begini aja, Herdi. Iya. Kalau Anda merasa lebih hebat daripada umat Islam tentang artinya gini, Anda kan merasa layaknya saya, saya merasa bahwasanya orang Kristen itu tidak paham Bible atau menyembunyikan identitas isi Bible itu sendiri. Ini pengajaran seperti ini tidak datang 2 kali, gratis loh saya ajari kalian. Ajarin dari Hong Kong. Ajarin dulu keluargamu lah. Ajarin dulu keluargamu berhenti menuhankan manusia yang keluar dari rahim vagina, itu yang lu ajarin keluargamu. Kalau apa kamu mau ajarin kami di sini? Makanya berargumentasi itu jangan dipraming, jangan ada hujatan. Itu loh. Kami umat Muslim tidak pernah menghujat, tapi karena apa yang gue omongin fakta bahwa Tuhannya Herdi keluar dari rahim vagina. Siapa yang mau melaporkan polisi kalau saya ngomong kayak gitu? Ini fakta itu. Nggak apa-apa, ya sudah. Fakta itu. Terserah, iya sudah, puas. Ya udah, selesai fakta itu. Tenanglah, tenang. Fakta itu, Bro. Iya udah tenang. Ya udah, terima nasib. Mau mengajari umat Islam itu dasarnya apa? Coba begini ya. Satu ayat saja. Innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini wa taj'aluna lah. Kayak gitu aja Herdi nggak bisa mengajari kita, Bang Zuma. Kan lucu. Anda dari Rabbul Alamin. Kayak gitu aja nggak bisa mengajari kita, Bang Zuma. Kan lucu gitu. Itu dia. Oke, sudah, kita gantian ya. Kata hari itu ada dasarnya, disebut hari karena ada terang, ada gelap.
Demikian juga masa. Masa itu bahasa waktu. Disebut masa itu tentu punya dasar. Satu masa, dua masa, sebentar dulu lah. Satu masa, dua masa, tiga masa, empat masa. Ambillah kita 4 masa. Nah, bisa disebut itu 4 masa. Ada perubahan. Nah, kalau keberadaannya itu gelap terus, gelap terus, mana mungkin bisa dibahasakan 1 masa, 2 masa, 3 masa? Gak mungkin. Pasti ada gelap dan terangnya, ada dasarnya. Herdi. Sebentar. Saya sudah bilang, masa itu proses penciptaan langit dan bumi. Kok ada siang malam? Lu capek ini orang-orang ini. Jadi matahari itu belum diciptakan, itu matahari, Hadi. Santai bro, santai. Gampang itu menjelaskan buat Malikil Amalak. Nggak bisa, memang kayak Babel. Belum ada matahari. Orang nama lu Herdi Pananggung, Maliki Amalek. Nama lu Herdi Pananggung kok. Ada aja lu pakai nama palsu di sini. Weh, nama asli semua di sini kita pakai. Maliki Amalek segala ke Islaman. Wah, nama lu kan Herdi Pananggung. Udah. Nama lu kan Herdi Pananggung, ngapain lu Maliki segala? Iya. Ini kok ini orang itu artinya harus bisa gimana kamu ini Herdi masih gini hari lu masih edukasi ke muslim-muslim yang ini saya edukasi Herdi dulu gantian, saya edukasi kau dulu. Saya edukasi dulu kau. Bukan satu ya kayak gini kesurupan, bro. Sekarang Herdi lebih baik kamu pelajari Bible-mu dengan baik. Pelajari original teksnya. Jangan kau tahu tentang Al-Quran hadis. Lebih baik kau pelajari Bible-mu biar kau jadi pendeta. Kesurupan supaya apa? Supaya kau nanti di sana itu bisa berdasi gitu loh. Daripada begini terus pakai nama Islaman segala lagi. Tiap hari minum cap tikus, makan babi, tiap malam mabok, lu pakai nama Islaman. Aduh, herdong. Andi, apa? Di pasar yang kayak gini banyak, bro. Udahlah. Jadi apa yang mau dia dibawa kalau cuman tahu-tahu dia bawa dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh. Padahal umat Islam itu mengetahui begini. Bismillahirrahmanirrahim itu dulu yang dibaca. Nah, kalau kamu menjadi guru Islam, bismillah saja nggak bisa, gimana coba? Pak Erwin. Jadi narasi-narasi kamu mengajari kami ini sangat lucu sekali, lagu lama kamu keluarkan gitu. Bang Wan, kamu mau timer aja, Bros. Saya nggak ada timer sini begini. Saya pimpin teman-teman Islam di sini, Her. Oke. Sekarang saya mau tanya sama Her. Oke, kita bisa teratur. Iya. Saya tanya dulu sama Anda. Anda punya ilmu apa untuk menjelaskan Islam ke kami? Oh, saya punya ilmu banyak, bro, yang saya ingin bagi. Harusnya kalian bersyukur. Iya, oke. Saya hargai itu. Ilmu apa? Ilmu hanya baca Arab. Kalau ilmu hanya baca Arab, kalau ilmu hanya baca Arab, saya kasih contoh. Nabimu saja yang tidak bisa baca Arab bisa jadi nabi. Oke? Jadi bukan suatu. Saya jawab. Gantian. Nabimu saja nggak bisa berbahasa Arab, bisa jadi nabi kan gitu ya? Gitu ya? Ya Muhammad yang tidak. Lu diam. Ya. Yesusmu saja nggak bisa menciptakan alam semesta, lu Tuhan kan? Bagaimana? Bisa jadi Tuhan. Bisa jadi Tuhan. Kenapa? Ini bukan Tuhan begitu, Her. Tolong begini, Herdi, gini. Ini Bro Her udah mau lari ini kayaknya. Bro, Herdi sudah mau masuk penciptaan ini. Bukan. Kami Anda tahu kan, kami umat Islam itu memahami kitab suci kami dengan original teks. Anda kan tahu itu. Dan Anda punya kemampuan terjemah. Apa Anda kira bahwa kami umat Islam ini tidak bisa terjemah? Yang Anda harus tanya kepada diri Anda, kenapa umat Islam itu paham original teksnya, paham juga terjemahan, tapi kenapa Anda menjadi Kristen? Apakah Anda nggak berpikir sampai di sana, Bung? Sehingga Anda tampil kemudian hanya dengan modal terjemah, di mana kami juga bisa terjemah, dan kelebihan kami bisa original teks. Anda hanya terjemah, Anda tidak bisa original teks. Anda punya kemampuan apa di atas kami gitu loh? Silakan. Kasih waktu ya. Gini kawanku. Akibat
dari tidak bisa baca tulisnya Muhammad bahasa Arab. Kamu ditanya nggak dasar lari ke sana, apa? Bang. Kita nggak lari ke sana, Bang. Kita nggak lari ke sana. Jangan Ini sampai nggak bisa bahasa Indonesia. jangan nih. sampai kamu hanya memberikan narasi kebencian terhadap sesama Saya anak pamit bangsa. aja bro, nggak teratur ini roomnya. Ya. Kenapa Oke. kenapa Kalau sasarannya silakan ke kita Rasulullah? diskusi lagi ya, bro. Nah, saya Kenapa harap, tujuannya ke silakan. Rasulullah? Kenapa? kedepannya Kenapa harus ke Rasulullah tujuannya diskusi gitu? itu lebih mendidik ya kawan-kawan. Ya justru Kalau- itu, gini, justru gini, itu kawan-kawan. karena Bro, saya bro, ingin bro, saya bro, ingin mengetahui Bro, dasar Suma. pijakan kamu itu membahas Islam itu kawanku. apa gitu loh. Kalau Bang Wan Tuh. dengan Pak Erwin masih boleh, ada ahlaknya. Kau ditanya kau ditanya. Tapi kalau mau diskusi, Pertanyaannya Bang Juma itu dasar apa? Kamu Disiplin Hadi. ilmu apa yang Betul. kau pelajari, yang Ada, kau bro. pahami, Karena membahas Hadi Al-Quran, ini ada disiplin ilmunya. apa? Modal bertanya. Ya disiplin apa kau ditanya itu, kenapa kau nggak jawab? Oke. Iya kan, saya umat Kamu mau Islam belajar itu- apa? Dadah, Umat Islam bro, itu kan punya dadah. kaidah-kaidah ilmu, Dadah. Bung. Ada Oke, tokoh-tokoh pamit ya. agama, Dadah. ada para Oke, ulama gitu. Tapi mereka tidak menjadi Kristen. Kamu kan ya? Oke. Ya kembali ke topik ini aja, sekarang kembali santai. Masih ada santai. saya, sabar. Iya, Tenangnya silakan. santai. Tadi saya sedikit mendengar menjawab klaim. Herji tadi Saya- Bang, sebentar Bang. Nggak Saya usah, menjawab nggak usah, Herji biarin tadi dia. bahwasannya Udah, gini dia ya, lupakan untuk aja. netizen ya. Dia udah pergi, Untuk udah, netizen udah. bahwasanya Dia udah pergi. Rasulullah dikatakan tidak bisa membaca. Nah, bagaimana dia mengatakan seperti itu? Memang tidak bisa membaca, tetapi bisa melafalkan kalamullah gitu loh. Bukan berarti tidak bisa membaca itu tidak bisa melafalkan kalamullah dengan lisannya. Seperti semuanya gini ya. Bang Zuma menyebutkan satu ayat tanpa dikasih teks, langsung saya hafalkan, itu langsung saya lafalkan di sini. Bukan berarti apa yang disampaikan Herdi itu benar gitu. Nah di sini narasi seperti itu yang perlu dibuang gitu. Jadi sama-sama mengedukasi. Nggak usah narasi-narasi seperti Bang Andi nggak memiliki ilmu. Itu ucapan apa? Anak kecil, anak SD pinter ngomong seperti itu gitu. Silakan. Oke, sudah ya. Oke, kita kembali lagi ke laptop ya, supaya nggak kesana kemari. Begini, kita kembali ke fusilat itu tadi. Nah, dikatakan di situ masa itu tadi Pak Suma sudah katakan bahwa walahu alam itu jawabannya, bahwa tidak diketahui masa itu bagaimana, rentang waktunya itu bagaimana masa itu. Karena Allah dalam ayat ke-9 dan 10 dan 11 itu berkata ada masa, ada 2 masa, ada 4 masa, ada 2 masa kemudian. Nah, masa itu umat muslim tidak memiliki patokannya gitu loh. Apakah betul itu terjadi 2 masa? Ya, karena itu hanya klaim dari Al-Qur'an ya. Bumi diciptakan dalam 2 masa. 2 masa itu tidak ada patokannya. Kita tidak tahu ini benar 2 masa atau cuma 1 masa. Karena tidak ada patokannya. Kalau tadi dikatakan bahwa tidak ada awalnya dan kita tidak tahu akhirnya. Ya, tidak ada pengetahuan manusia terhadap awal dan akhir daripada masa itu. Ngerti ya? Iya, Nah, ngerti. bagaimana mungkin itu dikatakan 2 masa? Ya. Bagaimana mungkin kalau misalnya itu sebenarnya hanya 1 masa? Anda mungkin bisa berkata bahwa Oke, cukup oke, ya. di dalam Al-Quran itu berkata 2 masa, berarti kita percaya saja bahwa itu 2 masa. Tetapi awal dan pendapat Anda akhirnya kan Anda berkata walau Ya. alam. Pendapat Anda bagaimana? Pendapat Anda menurut itu, pendapat Anda. Nanti di kantor Banjuma. Pendapat Anda? Oke. Pendapat saya, Anda tidak mengetahui maksud daripada ayat ini dan Oke. masa ini ya. Oke, baik. Al-Quran Anda sudah tahu berkata bahwa kan walau begini, alam. bro, Tetapi dengerin. masalahnya, Iya, dengerin masalahnya, dulu. Jadi pendapat Mas, kamu belum, sedikit hanya lagi. ingin menyalahkan kami tidak mengetahui. Anda mengetahui nggak tuh? Anda mengetahui? Ini kan kitab Anda, bro. Makanya saya tanya sama Anda. Oke, Anda bertanya, kamu udah berapa kali dijawab Bang Juma, tapi Anda mengatakan jawaban Bang Juma itu tidak mengetahui. Anda mengetahui? Enggak. Makanya saya tanya Anda juga sama- nggak mengetahui. Baik. Karena Silakan Bang begini, Juma. begini. Ya udah selesai. Oh, ya, Silakan Anda silakan. standby karena Anda juga nggak mengetahui. Silakan Bang Juma diterangkan kembali. Semoga dia tahu bahasa Indonesia ini. Monggo Bang Juma. Sudah, saya sudah Iya. mendengar jawaban penjelasan dari Bang Suma, saya sudah mendengar. Suma sendiri Oke. bilang saya tidak tahu itu adalah pengetahuan dari Allah. Artinya wahu alam. Iya. Di situ titik udah. Iya. Nah, sekarang permasalahannya dari Oke. mana Anda tahu ini 2 masa? Apakah tidak mungkin ini cuma 1 masa? Nah,
Ini Al-Quran yang menerangkan, Bung. Nah itu. Makanya begini. Makanya kitab suci itu harus terjaga dia harus murni gitu. Jangan sampai berubah-berubah gitu ya. Ini Al-Quran tidak berubah menceritakan itu. 6 masa yang diceritakan oleh Al-Quran. Kalau kemudian Anda ragu, disitulah kedudukannya orang beriman dan tidak beriman. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. 6 masa diciptakan langit dan bumi itu. Ya. Dari mana Anda tahu? Dari Al-Quran. Nah, jadi pertanyaannya gini, kemudian. Jadi logikanya gini ya. Pen dulu bro, habisin dulu. Enggak, iya loh. Kamu tadi bicara panjang lebar. Madam, saya moderatori, Madam. Sebentar, silakan. Sorry. Bang Joma. Ya. Jadi kitab suci kami yang menerangkan itu, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal fi sittati ayyam. Dari mana Anda tahu bahwa itu 6 masa? Dari Al-Qur'an. Siapa yang menerangkan itu? Kalam Allah. Kenapa Anda percaya? Itulah iman. Bagaimana kemudian penciptaan proses harinya, proses masanya? Apa yang pertama dan bagaimana? Al-Qur'an menerangkan seperti yang saya terangkan tadi, la yus'alu amma yaf'al. Tidak ditanyai Allah tentang apa yang dia kerjakan. Suka-suka dia, namanya Allah. Kalau yang bukan Allah itu yang ditanyai. Apa kamu makan? Kapan hari kiamat? Dan seterusnya. Itu yang ditanyai makhluk. Tapi kalau Allah tidak ditanyai. Itu satu. Kedua, kalau Anda bertanya, bagaimana Anda bisa memahami itu benar ataupun tidak? Anda tidak tahu apa yang diciptakan pada masa itu, yang pertama apa dan seterusnya. Hitungannya seperti apa. Nah, kalau kita balik pertanyaan itu kepada Anda misalnya, di dalam Kejadian 1, itulah hari pertama. Hari pertama itu dimulai siang, sore, pagi, malam atau seperti apa? Kalau dikatakan dimulai dari siang, berarti di situ sudah ada matahari. Sementara kalau Anda tidak menerangkan itu dimulai dari siang, berarti tidak berbicara mengenai apa? Waktu, sesuai dengan detik, menit, dan jam. Seperti apa Anda menguraikan untuk membantah bahwa kalian tidak seperti kami? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Bisa enggak Anda menjelaskan itulah hari pertama? Apakah pada hari pertama itu dimulai pagi, siang, atau malam? Pada saat proses penciptaan alam semesta. Silakan. Oke, silakan bro. Bang Joma udah menjawab itu ya. Mestinya kalau Anda mengkantar bro, mestinya Anda lebih pintar dari Bang Joma. Kalau Anda menyalahkan pernyataan orang lain, silakan. Tidak, saya tidak menyalahkan. Saya hargai kok Iman Suma, dan ini pertanyaan ini udah pernah kok Suma sampaikan dan saya udah jelaskan kok Suma. Kenapa mau diulang-ulang lagi di sini? Kan saya sudah pernah menjawab persoalan ini dengan Anda. Lupa. Saya belum pernah pernah dialog dengan saudara. Gini. Iya, ya, silakan. Waktu itu Anda berkata, Anda menanyakan hal yang sama. Dari mana terang itu sedangkan matahari belum ada? Kan saya sudah jawab bahwa bukan itu jawabannya. Bukan itu. Hitungan masanya, hitungan harinya itu dimulai dari ini pagi, yang mau saya jelaskan, bro. Siang, sore, silakan. Ini yang saya mau jelaskan supaya Anda juga paham gitu loh. Gini penjelasannya. Tuhan menciptakan terang. Pada waktu itu bumi belum tidak memiliki terang. Seluruh alam semesta tidak memiliki terang. Tidak ada benda apapun yang yang menjadi terang gitu. Tuhan menciptakan duluan terang. Terang itu dulu jadi. Nah, pemisah antara masa itu adalah terang dan gelap. Karena pada awalnya memang sudah ada terang dan gelap. Tuhan menciptakan terang dulu. Itu yang menjadi indikator masa itu. Terang. Enggak begitu pertanyaan Bang Joma, bro. Pertanyaan Bang Joma. Itu dia penjelasannya. Ya, mulai kan itu ada waktunya. Tuhanmu menciptakan itu mulai jam berapa, berakhir jam berapa. Itu yang saya bilang. Makanya dengar baik-baik penjelasannya. Indikatornya saya bilang adalah terang dan gelap. Iya, mulai dari jam berapa, berakhir jam berapa, itu pertanyaannya. Jamnya kita tidak tahu, tetapi ya, ada indikator awalnya. Kita maklumi. Enggak tahu. Ada indikator awalnya, yaitu dengar. Ada indikator awalnya, yaitu adanya terang dan gelap, gitu loh. Oke. Di hari pertama di hari pertama itu apa yang menerangi siang di situ? Kalau matahari belum diciptakan, apa yang menerangi? Tuhan cuma menciptakan terang. Terang dulu. Terang di hari keempat baru diciptakan matahari. Di hari jadi pertama udah ada terang.
Apa yang Jadi- menerangi terang menerangi bumi yang belum berbentuk itu di hari pertama? Apa yang menerangi? Itu yang diciptakan itu terangnya. Terang itu apa sih? Ngerti nggak? Sumber terang itu, dari terang mana? ini. Terang ini yang dari nol ini yang tidak ada itu Ya, terang sumber itu terang muncul. itu dari mana? Sumber terang itu dari mana? Terang itu diciptakan dulu. Iya, terang Ini itu apa terangnya maksudnya? Aduh, itulah kan. Sumbernya Bang, dari mana? Sumber sumber terang maksudnya? itu apa, Bro? Sumber terang itu apa? Loh, bagaimana kita mau mengatakan sumber terang? Oh, ini Tuhan ciptakan dulu terang itu ketika terang itu belum ada. Ya, terang itu Apakah apa harus ada namanya? sumber? Sekarang saya tanya sama Anda. Iya. Kalau menurut Anda yang terang itu muncul dari matahari, apakah matahari yang menciptakan terang, bukan Tuhan? Ya, matahari sumber terang kalau siang. Ya kalau begitu siapa yang menciptakan terang itu? Matahari. Ya, sang pencipta yang menciptakan matahari. Ya, terang itu kapan munculnya? Di Bible-mu, ada bro, matahari. itu. Di Bible-mu itu matahari diciptakan di hari keempat, di hari pertama Benar, udah ada ya. siang dan malam. Teman-teman biar agak smart sedikit ya. Bukan Iya, hanya iya. matahari yang menjadi benda penerang. Itu bukan Apa hanya saja? matahari. Di semua alam ini banyak yang menjadi penerang Oke, itu. jadi waktu ya. itu yang menerangi Tetapi- siang selain matahari apa Ya. waktu itu? Selain matahari apa yang menerangi siang waktu itu? Loh, ya enggak, kita lihat saja keadaan sekarang ini loh. Jangan Yang waktu menjadi itu. nah terang itu apa yang menerangi ya waktu itu ya apa yang menerangi karena matahari belum diciptakan, apa yang menerangi? Tuhan menciptakan terang dulu. Dia tidak perlu ada barang untuk membuat terang. Dia Iya, menciptakan terang apa itu yang ada. menerangi? Apa yang menerangi terang itu sedangkan matahari belum ada apa? Tuhan itu yang menciptakan terang. Saya kasih Bedakan pilihan. penciptaan Saya kasih terang. pilihan. Saya kasih pilihan. Enggak. A. Enggak. Anda Nah, ya tidak udah. mengerti penciptaan terang, ya. Kalau misalnya Anda berkata bahwa matahari yang memberi terang, berarti matahari yang menciptakan terang untuk bumi. Itu Oke, persoalannya. Saya kembali bahasa Indonesia ya. Di hari pertama sudah ada siang dan malam. Di hari Ya. keempat baru matahari dan bulan diciptakan. Pertanyaan ini, apa yang menerangi siang dan malam di hari pertama? Sedangkan matahari dan bulan belum diciptakan. Apa? Indikatornya. Apa? Bukan indikator. Apa? Indikatornya terang dan gelap. Ya Tidak apa perlu ya? sumber. Tidak perlu sumber. Gelap juga tanpa sumber pun bisa gitu loh. Terang dan gelap itu yang jadi indikator hari gitu loh. Ketika mulai hari kedua ada petang dan pagi. Itu setelah terjadi peralihan sehingga satu hari itu sempurna. Tetapi indikatornya adalah terang dan gelap. Di dalam Al-Quran dikatakan masa. Masa ini tidak ada indikatornya. Anda Iya, hanya bro. berkata bahwa Bro. ada masa tetapi tidak punya indikator. Gini aja deh, saya Jadi permudah ketika ya. dikatakan ada dua masa, dari mana Anda tahu itu ada dua masa? Di Jangan-jangan kejadian itu cuma satu masa. di kejadian 1 itu matahari dan bulan diciptakan pada hari keberapa? Aduh, ya. Coba agak smart sedikit kan. Saya bilang terang smart yang ini loh. diciptakan. Jawab. Pertanyaannya, di kejadian Jawab. 1 itu matahari dan bulan diciptakan di hari keberapa? Matahari dan bulan belum diciptakan, tetapi Tuhan Di menciptakan terang. kejadian dengan 1 berkata, sampai berakhir itu, di kejadian 1 sampai akhir, matahari dan bulan diciptakan pada hari keberapa? matahari dan bulan itu kan ada memang diciptakan, kalau tidak salah saya hari keempat. Hari Tetapi keempat. bukan Pinter. itu- Pinter. bukan Sekarang itu. kalau matahari Enggak, diciptakan saya tidak pada akan hari tidak bisa. Kau belum kenal Echad ya. Sabar. Ya, Kalau silakan. kamu mau mendengar penjelasan ini, saya ini lebih jahat lagi. Tapi saya pengen silakan. kamu belajar bahwa silakan, silakan, terang ajarkan. Tuhan, Berarti kamu Bentar, orang bentar, jahat itu ya? menciptakan terang. Kan jahat toh. Sebentar, Oh, biarkan iya. dia. Orang jahat dia, orang jahat Biarkan. banget. Nah, biarkan dia jangan nggak apa-apa. untuk menggaplok kalian yang tidak mengerti. Ya, Tuhan silakan. menciptakan terang di dalam Islam. Tuhan menciptakan terangnya kapan? Ini kamu selesaiin dulu ini kok kamu Saya sih. tanya dulu, saya udah jawab semua. Di dalam Mana Islam mau kapan jawab? Allah menciptakan terang? Di Saya hari tanya, Allah menciptakan pertama terang itu kapan? ada siang dan malam. Kapan Allah menciptakan Kamu terang? tadi sudah Kapan menjawab. Allah menciptakan Di terang? hari keempat. Kapan Allah menciptakan terang? Di hari Kapan keempat. Allah menciptakan terang? Kapan Allah kamu menciptakan jangan kayak terang? anak kecil. Aduh. Kapan Allah nggak menciptakan punya. terang? Kalau nggak dijawab, saya akan mengulang kata-kata ini. Kapan Allah menciptakan terang? Mentok di kejadian 1 dia ngajak balik. Kapan Allah menciptakan terang? Saya sudah Hari jelaskan dulu loh, ini. Tuhan menciptakan terang. Terang itu belum ada. Sama sekali nggak ada terang. Dan bukan benda-benda langit itu Kan yang tadi menjadi penerang. sudah- Tidak, saya Tuhan sudah menciptakan jawab terang. kan tadi. Sekarang saya tanya, Allah menciptakan terang di La mana? yus'alu amma Di mana Allah yaf'alu. menciptakan terang? Kau jawab dulu Tadi yang di sudah saya dalam jawab. Bible-mu. Bilang, Di
Di mana Allah La menciptakan terang? yus'alu amma yaf'al. Kan sudah kujawab tadi. Iya, di mana? Itu di ayat yang saya bacakan tadi. Ya, ayat apa itu? Coba baca. Mari kita teliti baik-baik. Ya, la yus'alu amma yaf'al. Di Najah 29 juga udah ada itu. Kita dikasih pertanyaan yang sama nggak bisa jawab juga. Di Loh, mana saya Tuhan? udah jawab. Tuhan menciptakan terang pertama kali. Kalau misalnya ada ayat itu di dalam Quran, mestinya Anda juga ngerti bahwa Tuhan Ya, di menciptakan mana terang Tuhan? dulu. Di mana Tuhanmu berada Tidak waktu ada. menciptakan terang? Eh. Di mana Tuhanmu berada waktu Dia menciptakan terang? Di mana Tuhanmu berada? Tuhan perlu terang nggak? Tuhan perlu terang nggak? Enggak, di mana Tuhanmu berada waktu Ya, menciptakan Tuhan perlu terang? terang nggak? Saya tanya, Tuhan perlu terang nggak? Di mana Tuhanmu berada perlu waktu Dia terang atau menciptakan tidak? terang? Atau manusia Kita yang nggak bisa perlu jawab terang? juga kan? Ya manusia butuh terang. Enggak dulu. Iya, kan? manusia yang butuh terang. Tuhan kan tidak Iya. perlu kan? Terang itu Iya, kan iya. untuk manusia. Ya, Dan sekarang menandai pertanyaannya, awal masa pertanyaan yang penciptaan, sama, kan? pertanyaan yang sama, bro. Dengerin baik-baik. Di mana Jawab Tuhanmu saja, berada? di mana Allah menciptakan terang. Ya, di mana Saya belum Tuhanmu pernah berada dengar ada waktu Allah Dia menciptakan terang? Di Najah Yeay. 29. Siapa yang menciptakan terang nih? Siapa yang menciptakan terang? Di Najah Sudah 29. dijawab beberapa kali kok. Wa la ilaha wa qajaduhaha itu. Dia menjadikan malam dan menjadikan siangnya terang. Ayo. Enggak, sebenar. Enggak, Berarti itu tidak ada menciptakan terang. enggak, Ehad, kamu kan orang yang percaya dengan Bible-mu ya? Ya. Benar gak? Nah, berarti kamu harus mengikuti Markus 16 ayat 17-18. Kamu harus minum racun dan memegang ular. Jangan Bisa kesana nggak dulu, kamu lakukan Mas. itu? Jangan kesana dulu, madam. Nah, Jangan itu kesana dulu. bisa nggak dia? Karena itu kan di dalam Bible dia. Udah. Coba kamu jelaskan itu. Jadi- Bisa nggak kau minum Jadi racun dan memegang ular? pembicaraan kita, gini, inti pembicaraan kita itu tentang masa tadi. Kita kembali ke masa ya, masa tadi. Aduh, memang awal kitabmu muasalnya. aja nggak beres. Gimana caranya? Kita kembali ke Ya, sebenarnya udah dijawab tadi. Berarti Sebentar, nyata, madam. Sebentar, berarti madam. nyata di dalam Kristen itu jelas masa atau rentang waktu penciptaan itu ditandai dengan adanya adanya terang dan gelap ya. Tetapi di dalam Islam masa itu cuma dikatakan masa tanpa indikator apa-apa. Oke. Tidak ada yang bisa menjelaskan dia itu diawali dengan apa dan diakhiri dengan apa sehingga kita tidak jelas apa masa itu betul-betul terjadi atau ini Makanya, cuma hoax. Bang Ehad, Sebentar, Bang Wan. Izin Bang Wan. Berapa Ayo masa kita buka Tuhanmu? fusilat. Bro, Fusilat. berapa Ayo berapa kita buka masa? fusilat. Ayo. Ya, berapa Ayo kita masa buka fusilat. Tuhanmu? Fusilat Dengar baik dulu, udah 19. dijawab tadi. Berapa enggak. masa Tuhanmu melayang-layang di atas 9 permukaan 10 air? Ayo kita buka Berapa fusilat jam? 9 10 11. Berapa jam Tuhanmu melayang-layang di atas permukaan air? Di Kejadian 1 nomor 2, berapa jam? 24 jam kah? 12 jam kah Tuhanmu melayang-layang di atas permukaan air? Silakan tanya saja sendiri sama Tuhan. Berarti kamu nggak Sekarang tahu jawab juga. Sekarang kita kembali ke fusilat. Berarti Saya kamu nggak nggak tahu kemana-mana. juga, masa Masih disuruh di fusilat tanya Tuhan? 9, 10, Makanya 11. Masa tadi jawabannya saya disuruh tanya Tuhan? katakan Ayo la kita bahas. yus'alu amma yaf'al. Tuhan Ayo itu kita tidak bahas ditanyai tentang fusilat. pekerjaannya gitu. Oke, Yang oke, lucu oke, di oke. sini Saya ketika setuju. Anda Kata-kata mengatakan nggak apa-apa. ada hari pertama sementara matahari belum dicipta. Nah, menurut Anda hari pertama itu berapa jam terkait dengan kitab Kejadian? Kan sudah saya bilang bahwa indikator masa yang Anda bilang dengan kata masa itu ditentukan dengan adanya terang dan gelap. Oke, fix di situ selesai. Oh. Ya? Berarti yang Anda Udah, maksud sekarang hari kembali pertama ke itu fusilat. 12 jam. Tunggu, Tidak, bukan 12 berarti yang Anda jam. maksud di kitab Kejadian tidak itu tahu. 12 jam. Kita tidak tahu, kita belum tahu setelah Nah. matahari dan bulan tercipta baru mungkin 12 jam. Tetapi pada awalnya Nah, itu tidak. makanya Kita tidak salah tahu. nggak ketika Anda bertanya tentang pekerjaan Allah, Al-Qur'an mengatakan la yus'alu amma yaf'al. Salah nggak? Loh, begini Bahwa bro. yang tahu tentang pekerjaan Allah adalah Allah itu sendiri. Salah nggak Betul. Al-Qur'an ini? Saya cuma tidak udah, mau. berarti Gini, udah benar. gini. Oke, saya Udah terima benar. aja. Itu kan penjelasan Anda. Saya cuma tidak mau. Jangan-jangan ini loh. Jangan-jangan kalau di fusilat 9 itu dikatakan menciptakan dalam 2 masa. Manusia tidak pernah tahu satu masa pun. Ya. Ini ada Kan 2 sudah masa. dikatakan, Anda Sudah, kan sudah saya setuju tidak minta tadi. komen Anda. Ini udah fix, udah fix. Saya tidak ada masalah dengan Anda punya. tadi. Iya, La tidak yus'alu ada masalah. amma yaf'al. Nah, sekarang ketika saya tanya hari pertama berapa jam, Anda juga tidak Iya, bisa Bang menjelaskan. Wan di mute, Bang Wan Yuk. di mute. Bang Wan di mute. Bunyi. Iya. Aduh, cara begitu Kan kan nggak baik. begitu. Ayo, kita kembali Ketika lagi ke Anda saya laptop. tanya satu hari pertama itu berapa jam, Anda nggak bisa tahu. Bagaimana kalau saya katakan satu hari itu ternyata 5 tahun?
Enggak. Ya tidak apa-apa. Satu hari atau satu masa itu. Saya pakai kata ketika masa. Al-Quran menerangkan Ya. fi sittati ayyam, sama ketika Al-Quran menerangkan Masalahnya. seperti itu. Masalahnya di bro, mana? indikator di dalam Alkitab itu ada terang dan gelap. Di dalam Al-Quran Fusilat ini tidak ada indikatornya. Mana terangnya, mana gelapnya, mana awal, mana akhirnya sebuah masa ini. Itu Ini masalahnya. berbicara mengenai masa yang ada pada diri Allah. Allah tidak begitu, tergantung wallahu alam. terhadap matahari. Oke. Loh, kan tadi kan sudah kubilang la yus'alu amma yaf'al. Tuhan Masalahnya. pencipta langit dan bumi. Anda Masalahnya yang bro, punya masalah, kami nggak punya masalah. Sekarang kalau ya gini bro, masalahnya pengetahuan tentang kalau dua Anda masa selalu ini. membawa masalah, yang masalah itu di kitab Anda. Yohanes Bro, 11 nomor 9, Yesus mengatakan satu hari itu masa. 12 jam. Itu masalah. Dengar. Enggak, Mas, kan Anda ini- selalu mengatakan masalahnya Yesus mengatakan dalam satu hari itu 12 jam. Itu masalah itu. Bukankah Ya nggak dalam sehari itu apa-apa, manusia 24 jam? sudah berjalan dengan masa hidupnya, dengan periodenya, dengan Yohanes 11 masanya. nomor 9 Yesus Sekarang mengatakan 12 jam. Bukankah 24 jam? Kok jadi masalahnya 12 jam? dengar, Itu masalah. dengar Zuma. Masalahnya bagi Anda, bukan bagi saya, bagi Anda umat muslim itu dikatakan dua masa. Justru yang Ya, bermasalah di Anda. Dia yang bermasalah, masalah di Kamu yang bermasalah, bukan bermasalah di kami gitu loh. Sekarang Dengar, ketika gini. Anda saya tanyai, Pengetahuan sekarang tentang dua ketika masa Anda itu saya untuk siapa? tanyai gitu loh. Pengetahuan tentang dua masa itu untuk siapa? Bahwa Allah menciptakan dua masa. Ini ada dua Pengetahuan masa, loh. untuk manusia agar manusia tahu bahwa Allah menciptakan alam semesta itu, ya, itu 6 periode, 6 patrah, 6 masa. Terus apa yang Anda ingin tahu? Oh, jangan-jangan 3 masalah itu deritamu. Kami mengimani ketika Allah mengatakan fisit tati ayam, 6 Oke, masa. tidak apa-apa. Oke, kita bergerak. Nah, terus kita apa bergerak masalahnya? ya. Begitu berarti walau alam. 12 Kita jam bergerak dalam sehari ke itu. ayat 9, 10 dan 11 dikatakan dia dalam ayat 9 itu, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, ya. Kemudian ayat 10, dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kukuh di atasnya, dan kemudian dia berkahi dan dia tentukan makanan bagi penghuninya dalam 4 masa memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukan. Nah, ayat 11, kemudian dia menuju langit mati berupa asap, lalu ia berfirman kepadanya, kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa, keduanya datang dengan patuh. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Ada berapa masa nih bro? Nah, itulah mereka menjumlah. Kalau sabar. Ya, saya minta penjelasan, santai. Dengar. Semua aja jelaskan. Kalau diuraikan angkanya jelas 8. Kalau diuraikan angkanya, tapi ketika berbicara mengenai masa penciptaan, langit, bumi dan gunung itu satu paket, dicipta dalam 2 masa. Iya. Kemudian isi dari bumi itu dicipta 2 masa, berarti 4 masa. Dari Coba kita baca ayat 9. ke-10 bro. Anda sedang menjumlah ini. Anda sedang menjumlah. Ya, mari kita baca baik-baik. Dalam pandangan saya. Saya ngerti. Saya ngerti Anda sedang menjumlah ayat 9:2, ayat 10:4, ayat 12:2. Ada berapa? Ada 8. Anda sedang menjumlah kan? Ya. Nah, sementara proses penciptaan alam semesta itu jelas cuma 6 masa. Kok bisa kayak begitu? Dengarkan. Coba Anda jelaskan pada saat 6 masanya. Allah 6 masanya itu. 6 masa dong. Ya. Jelaskan 6 masa itu dong. menciptakan apa aja. Ya tadi itu yang 6 tahap, 6 Ketika periode bumi- itu loh. Ya Bang Juma. Iya, Ya. ketika bumi diciptakan beserta dengan gunung itu 2 masa. Bumi dan gunung itu 2 masa. Tetapi dikatakan di dalam ayat 10, wa ja'ala fiha rawasiya min fauqiha. Di situ jelas dikatakan 2 masa. Kenapa? Karena di sini tidak sedang membahas tentang bumi. Di sini sedang membahas tentang gunung-gunung dengan perangkat yang Tuhan ciptakan terhadap bumi. Oke, saya pengen membaca gunung ayat dan 10. bumi itu satu paket. Oke, itu Bumi penjelasan di Anda situ ya. satu paket dengan gunung. Oke, Gitu itu loh. penjelasan Jadi tidak Anda. ada. Saya pengen baca ya, menurut penelitian saya. Saya pengen baca ayat 10. Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kukuh di atasnya.
ya. Ya. Dan kemudian dia Ya, berkahi dan dia tentukan makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Ini 4 masa ini menjelaskan tentang semuanya dari nol. Maksudmu begitu? Betul. Bumi dan gunung itu satu paket, betul. Jadi bumi itu Betul. diciptakan tidak sendiri gitu. Bumi dan gunung itu satu paket, Bung. Jadi Sama ketika saya mengatakan ini, ketika saya mengatakan saya membuat masjid seperti yang saya lakukan sekarang. Saya ditanya sama kepala desa, Bang Suma, Anda membangun masjid itu berapa lama? 2 bulan, Pak. Oh, 2 bulan. Coba kamu uraikan. Ini dindingnya berapa hari, lantainya berapa hari, plafonnya berapa hari, kubahnya berapa hari, plafonnya, terus ininya semua berapa hari. Begitu dihitung, ternyata hari yang saya hitung itu ketika diurai itu hampir 5 bulan. Tetapi ternyata dalam sebulan lantai, plafonnya rampung. Dalam hari yang bersamaan tukang saya menyelesaikan lantai, menyelesaikan juga plafon. Plafon selesai 1 minggu, lantai 1 minggu, tetapi dalam minggu yang sama. Oke. Nah, sementara sekarang yang Anda pahami adalah angka yang Anda pahami, tidak Anda memahami proses penciptaan segala Begini, Bro. semuanya secara utuh. begini, Bro. Gitu. Di ayat 10 itu diawali dengan kata wa. Sebentar ya teman-teman, aku Dengan bisa kata nggak? wa ja'ala. Dan dia ciptakan. Itu terjadi setelah ayat 9, katakanlah kul innakum latakfurunna dan lain sebagainya. Katakanlah pantas kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa. Bumi saja diciptakan dalam 2 masa penciptaan bumi. Saya boleh bicara Kemudian nggak? Sebentar setelah dong. itu ditambah ayat ke-10 itu diawali dengan kata wa. Oke, Wa apa-apa. ja'ala fiha. Oke. Ya. Nanti Dan saya dia jelaskan. ciptakan kemudian. Gitu. Oke, Ya, tolong. silakan Silakan. Ukti, Madam. Aduh, sebentar. Ini saya tadi buka laptop saya mati. Aduh, maaf. Sebentar. Ya udah Suma lagi lah. Iya, sebentar aku turun ke bawah dulu sebentar ngambil tasnya ya. Oke, jadi ketika Anda berbicara mengenai ayat ke-9, itu tidak sedang menceritakan proses. Ini penyelesaian. Coba Anda lihat. Innakum latakfuruna billadina khalaqal ard. Penciptaan. Ya, penciptaan bumi dalam 2 masa. Ini tidak sedang berbicara mengenai proses. Makanya dikatakan, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa? Ini sudah mencakup bumi. Bumi di sini sudah masuk gunung. Oke? Kalau begitu, kalau misalnya Anda berkata itu keseluruhan, tetapi ternyata dalam ayat 10 kan belum selesai, Bro. Ini bukan berbicara mengenai proses. Objek pembicaraannya di sini adalah manusia. Bukan sedang menerangkan tentang proses penciptaan. Gitu loh. Mic-nya Bang Wan di mute ya. Wa ja'ala fiha, ini Allah sedang menerangkan, dan dia ciptakan padanya. Ini pada siapa ini? Pada siapa ini? Pada bumi. Apa nggak ngerti gitu loh? Fiha itu merujuk kepada siapa? Bumi. Di bumi itu diciptakan gunung-gunung 2 hari bersama dengan bumi itu sendiri. Kan ada kata fiha di situ. Wa ja'ala fiha. Fiha ini apa? Langit? Bukan. Fiha itu merujuk ke bumi. Berapa masa? 2 masa. Tadi kan Bro, Zuma tadi kan kau katakan di ayat 9 itu ketika 2 masa itu dikatakan dia sudah selesai. Tapi ternyata kan tidak. Ternyata ayat 10 kan belum selesai. Masih nambah 2 hari lagi berarti kan menurut Anda? Oh, bukan begitu. Dengarkan dulu. Pada proses penciptaan bumi 2 masa, ini sudah include dengan gunung. Wa ja'ala fiha, makanya diterangkan pada bumi itu Tuhan ciptakan gunung 2 masa. Nah, Pada saat proses 4 masa penciptaan itu kesempurnaan apa, Bro? bumi, 4 masa itu adalah aksesoris yang Tuhan ciptakan terhadap isi bumi. Makanya dikatakan wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam. Gunung-gunung bukan aksesoris berarti, Bro. Tuhan kemudian gimana? Gunung-gunung bukan aksesoris ya? Bukan, ini kan sudah dijelaskan ini.
makanan-makanan bagi penghuninya 4 masa. Makanan itu tumbuhan maksudnya, binatang di laut, burung-burung di udara, kemudian binatang yang ada di daratan dan tumbuh-tumbuhan yang ada. Itu yang dimaksud di sana. Itu Makanya Al-Quran diciptakan itu selama harus 4 masa. selama 2 masa. Nah, itu ada 4 masa itu gimana sih, Bro? 4 masa bumi dengan isinya, 4 masa. Bumi itu kan 2 masa di ayat 9, Bro. 2 masa bersama dengan gunung-gunungnya. Gunung-gunung itu kan sendiri aksesoris di ayat 10, Bro. Oh, nggak bisa. Makanya ada pihak. Ini kata pihak ini. Ini ada kata pihak ini. Kami memahaminya kata pihak ini merujuk kepada proses penciptaan 2 masa terhadap bumi. Pihak. Pada saat proses penciptaan bumi 2 masa itu, padanya ada proses penciptaan gunung. Waja'ala fiha. Waja'ala fiha. Dan dia ciptakan selanjutnya 4 masa. Itu persoalannya. Oh, Anda memahaminya kebalik berarti. Tuhan mengatakan begini, sama seperti ketika saya mengatakan, saya menciptakan masjid ini 2 bulan. Dan padanya saya pasangkan kubah selama 2 bulan. Orang menghitung, 4 bulan dong. Padahal pada saat proses pembuatannya, semua include itu 2 bulan saja gitu loh. Pembuatan dari semua aspek yang ada di dalam masjid ini. Jadi yang betul di situ, yang betul di situ, Bro, itu 2 atau 4? 4. Itu ada kata pihak, Bung. Pihak ini merujuk kepada bumi. Iya. Enggak. Padanya. Fiha itu rawasia. Ini min fauqiha. Itu gunung-gunung yang diciptakan. Rawasia itu adalah hal yang ditempelkan, yang diciptakan bersama dengan bumi. Setelah Dua bumi itu masa, ada. pihak Setelah melengket. bumi itu ada. Ini Anda bertanya terus ya Dari mana dalilnya? Mana dalilnya setelah bumi itu ada? Mana dalilnya setelah bumi itu ada? Sementara diterangkan ini. Rawasia Anda itu berarti memaksakan sesuatu yang hanya ditempelkan berdasarkan kepada sesuatu terjemahan. yang sudah ada. Ditempelkan aku kepada boleh sesuatu yang bicara? sudah ada kan? Maaf, aku tadi udah kembali. Boleh aku Bumi, bicara, ya? apakah bumi itu bisa dikatakan bumi tanpa gunung? Bisa. Waduh. Gak bisa kan? Oh, Bisa dong. Gak bisa, Ini Bung. betul. Gak bisa. Enggak. Gak Gunung itu bisa. dalam Orang Al-Quran kalau berbicara, ditambahkan sebagai pasak, ditambahkan sebagai pasak. Gunung orang itu kalau lain. berbicara, iya, maka dari itu dikatakan bahwasanya pada proses penciptaan bumi di ayat 9 itu diterang Allah sedang menerangkan tentang pantaskah keingkaran kalian terhadap bumi yang diciptakan 2 masa gitu. Ya. Oke. Dan pada Saya bumi itu kemudian, ya silakan. Maaf. Oke. Yang dimaksud dengan hari atau masa dalam ayat ini ialah waktu, karena hari dan malam belum ada di saat langit dan bumi diciptakan. Maka pembentukan bumi dalam waktu 2 hari dapat ditafsirkan secara ilmiah bahwa pembentukan bumi ini terjadi pada 2 periode atau 2 masa. Hari pertama adalah masa ketika sekitar 4 atau 6 miliar yang lampau, awan, debu, dan gas yang mengapung di ruang angkasa mulai mengecil. Lihat penjelasan dalam Al-Araf 754 tentang pembentukan langit dan bumi dalam 6 masa. Materi pada pusat awan itu mengumpul menjadi matahari dan sisa gas dan debunya memipih berbentuk cakram dan di sekitar matahari. Kemudian butir-butir debu dalam awan itu saling melekat dan membentuk planetisimal yang kemudian saling menabrakkan membentuk planet. Di antaranya adalah bumi. Hari kedua diawali radioaktif menyebabkan proto-bumi meleleh dan bahan-bahan yang berat seperti besi tenggelam ke pusat bumi, sedangkan yang ringan seperti air dan karbon dioksida beralih keluar. Planet bumi kemudian mendingin dan sekitar 2, miliar tahun yang lampau bumi terlihat seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Oke. Jadi menurut Madam ini masa itu miliar tahun ya, gitu ya? Ada masanya. Ya itu ada penjelasan lah, Ehad. Kalau kamu kepengen tahu ya kamu belajar sains aja. Enggak, ya saya mengerti lah penjelasan kayak gitu nggak susah-susah amat. Nah ini permasalahannya kalau Anda membawa. Oh nggak susah amat, data enak yang aja seperti kamu begini. pikir ini cuma ngarang-ngarang seperti kayak ular beludak minum racun tadi.
Ada penjelasannya ini secara sains dan Mau secara dengar Al-Quran penjelasan gitu atau loh. tidak? Berapa sih umurmu, Madam? Tenanglah, Aduh santai. Tuhan, umurmu. Santai lah, santai. Kau masih Saya di lagi bawah santai. aku ya. Sebenarnya Santai lah, Erhat ini nggak santai. memahami penciptaan bumi dan apa Enggak, tadi saya ingin menggugah itu. kalian untuk Sebentar. untuk Itu melihat kan lebih dalam. Enggak. sudah dijelaskan. Nah, di dalam konteks 4 masa ini kan di situ jelas ya, memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makan makanan. Jadi itu yang dibilang Bang Zuma tadi itu 4 masa yang di dalam ayat 10 itu penambahan seperti memberikan makanan, apa tumbuh-tumbuhan seperti itu. Kan jelas Saya itu. tidak ada masalah dengan kata-kata itu, kawan. Nggak ada masalah. Masalahnya itu di dalam ayat 9 dikatakan bumi diciptakan sendiri dalam 2 masa. Kemudian aksesorisnya itu di dalam ayat 10 diciptakan dalam 4 masa. Itu yang ada di dalam sini. Kalau dibilang gunung itu diciptakan bersama-sama dengan bumi, tidak, karena dia ditempelkan. Ada itu ayatnya. Ya, Kata-katanya oke. pun ada. Ya, saya ambil lagi moderator ya. Ini udah Anda bertanya, saya hitung pertanyaan Anda ini ada 12 pertanyaan Anda. Muslim baru bertanya 2. Enggak, saya kan masuk room ini pengen diskusi juga dan ingin menunjukkan beberapa hal kan nggak ada salahnya. Ya, gitu. boleh nggak Jadi, seimbang, Bro? Boleh nggak Anda seimbang? Berapa masa sih penciptaan langit dan bumi di Babel kamu itu mulai dari kejadian 1 sampai berakhir? Berapa waktunya? Berapa jam penciptaan? Berapa baca tahun? aja kejadian 1, silakan. Ya, berapa waktunya yang dibutuhkan Tuhanmu menciptakan alam semesta di Babelmu? Berapa waktu yang dibutuhkan? Ada waktunya sih, silakan baca kejadian 1, udah kan? Itu Bisa jawaban jawab saya. atau tidak? Bisa jawab atau tidak? Itu Aduh. jawaban saya, bro. Baca aja Enggak, kejadian 1. Yang Sebenarnya- lain diam, yang sebenarnya- lain diam. Sebentar, yang lain diam dulu. Anda bisa jawab nggak? Kalau nggak bisa, ya sudah. Berapa waktu sekarang- dibutuhkan sekarang Tuhan? Dengarin dulu Ada pertanyaannya. masalah lagi di Dengarin Fusilat. Ada dulu. masalah lagi. Cuma, Dengarin dulu. saya mau tanya ada masalah Berapa lagi di Fusilat. waktu yang dibutuhkan Tuhanmu? Dengarin Fusilat, baik-baik. Berapa Cuma. waktu yang dibutuhkan Cuma. Tuhanmu menciptakan Saya mau bicara alam sama semesta mulai dari Saya mau kejadian bicara dengan 1 sampai Ustadz. akhir? Anda Ustadz nggak? Ustadz nggak? Iya. Ustadz Gantian, Anda Ustadz? gantian. Nah, saya tanya Gantian. Zuma, kita lanjut kamu nggak dari mau ayat 10 tadi. Kenapa Anda nggak Kita mau bergerak ditanya? ke ayat 11. Kenapa Kita Anda bergerak nggak ke mau ayat 11. ditanya? Loh, Ya, itu kenapa supaya nggak mau teman-teman yang ditanya? muslim yang di sini ini Udah, bisa mengerti udah. juga. Ayo kita Jadi, lanjut ke ayat 11. Tapi lu ngomong dulu di sini. Ayo. Enggak, Tapi lu gini. ngomong dulu. Ayo. Saya di sini masuk hanya Nggak untuk usah bertanya. kepancing, Ngomong dulu. Andi. Sebentar, Bunda. Kepancing. Ngomong aja, saya di sini masuk. Mana Aduh. satu orang kayak gini nggak penting banget. Ntar dulu bun. Saya di sini masuk hanya untuk bertanya. Nah, supaya Anda Ya. nggak ditanya. Ngomong dulu. Ini pembahasan belum selesai. Fusilatnya masih ada ayat 11, ayat 12. Tolonglah tertib lah. Jangan main potong kiri kanan lah. Tertib Anda ini dikit lah supaya orang memperoleh manfaat. Kita menuju ke ayat 11 lagi. Gitu loh. Supaya runut ini. Biar mengerti gitu loh. Apa maksud daripada ayat Quran ini. Broming. Ya udah, habis ini jangan kabur ya, ditanya ya. Oke. Nggak usah Berarti- santai aja kita. Nggak penting Ehad, kau mau percaya atau enggak kami nggak peduli. Yang penting orang banyak Udah, kasih lebih Bang masuk Juma. Islam daripada hari ini. Gini, Jadi oke. kamu Ya nggak kasih ke usah- Bang Iya, Juma iya. biar kelarin dulu Bang Juma. Iya, Tapi lu jangan biar kabur. Zuma jelaskan. Ya. Oke, Zuma, gini kita kembali ke ayat itu, lanjut Fusilat. Nah, yang 11 itu berbunyi begini. Kemudian dia menuju ke langit, dan dalam kurung langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Qala ta'ataina to'in. Keduanya menjawab, ya. Nah, sekarang pertanyaannya itu, apakah bumi dan langit ini hidup dan memiliki kesadaran? Ya, gimana? Silakan teman. Iya. Alam semesta itu kemudian tunduk dan patuh kepada Allah. Betul. Alam semesta itu tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi makhluk itu memiliki kodrat di hadapan Tuhan yang masing-masing, dari tidak ada menjadi ada. Mereka punya kaidah-kaidah tersendiri sesuai dengan sunnahnya. Contoh, ikan berbicara sesuai dengan kaidahnya. Burung-burung berbicara sesuai dengan kaidahnya. Alam semesta ini juga berbicara kepada Tuhannya. Emang apa masalahnya? Ya. Bro, masalahnya itu ini seolah-olah ada person, ada makhluk hidup di sini ya. Faqala laha walil ardi tiya.
Ya, datanglah kamu berdua. Ini berarti mereka berdua ini datang. Mereka berdua itu datang. Langit dan bumi ini datang. Ini ayat Al-Quran loh. Ya terus apa Datanglah masalahnya? kalian berdua. Apa masalahnya? Berarti kan mereka ini adalah person, sesuatu. Apakah langit dan bumi sekarang itu begini, memiliki kesadaran? Sekarang gini, apakah alam semesta ini tidak tunduk pada sunnatullah, pada hukum alam, hukum Tuhan? Tunduk, oke lah. Itu kita bisa klaim secara iman. Tunduk bisa kita klaim secara iman. Tapi masalahnya di sini ada person yang dipanggil, bro. Datanglah. Ya, dia berfirman kepada bumi, datanglah kamu berdua. Ada dua person ini berarti. Dan mereka pun menjawab, kami datang dengan patuh. Mereka menjawab loh. Mereka artinya mungkin mereka juga mempunyai mulut atau mereka mempunyai apa, saya nggak ngerti lah. Tapi mereka berdua ini menjawab bersama-sama. Nah, apakah di dalam Muslim itu percaya bahwa bumi dan langit mereka itu tidak memahami tentang Sang Maha Pencipta alam semesta ini bisa memerintahkan semua ciptaannya. Mereka tidak memahami di situ karena mereka apa? Yang dipahami mereka itu yang bukan itu pertanyaannya. Kalau Sang Maha Pencipta itu pasti dengan semua ciptaannya bukan, itu bisa memerintahkan gitu. Bang Erwin, biar Bang Juma kelarin dulu tanya jawabnya sama si Ehad ini. Habis itu kita tanya dia satu aja pertanyaan. Saya rasa nggak bisa jawab dia. Silakan Bang Juma, kelarin dulu ini. Tapi lu jangan kabur ya. Baik. Ya. Ya. Jadi gini, ketika saudara itu tidak memahami bahwa alam semesta ini itu sebenarnya berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau Anda kemudian menggunakan Al-Quran surah Fussilat ayat 11 ini, Tsummastawa ilas sama wahiya dukhan faqala laha walil ard. Jadi Allah berkata kepada kedua alam semesta ini, langit dan bumi. Sehingga Al-Quran mengatakan memang bahwasanya bumi dan gunung itu tadi bumi dan langit tadinya itu satu. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanataratkan fafataknahuma. Nah, tadinya itu satu. Tadinya satu kemudian dipisahkan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara diperintahkan. Oh, berarti kalau begitu langit ini bisa berbicara ya, bisa mendengar ya. Saya katakan kepada saudara, rajin-rajinlah belajar Bible. Lukas 19 nomor 40. Di situ sangat jelas dikatakan, maka batu-batu ini akan berteriak. Lalu kemudian di dalam Yosua 24 nomor 27, kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah, sabar supaya Anda belajar. Batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarnya segala firman. Tunggu dulu, sabar dulu Bang, sabar. Sebab batu ini telah mendengarkan segala firman Tuhan yang diucapkan Tuhan kepada kita. Anda tentu akan berpikir, oh ternyata batu itu punya telinga ya. Ternyata batu itu punya mulut ya. Kan begitu. Nah sekarang Anda bertanya tentang... Nah, Anda cerdas. Terus kenapa nggak berlaku terhadap Al-Quran? Enggak, masalahnya ini ada person di sini, terlepas dari matahari, bintang, bulan, batu gunung, tadi pohon, person enggak? Batu tadi macamnya. person enggak? Batu yang berbicara tadi person atau bukan? Bukan. Batu itu kan benda mati. Gimana? Batu itu kan benda mati, bro. Kalau benda mati kenapa dia berbicara? Makanya tidak ada orang Kristen yang percaya batu itu yang benda mati itu akan bisa berbicara kalau tanpa kuasa Tuhan. Makanya Tuhan berkata kalau kamu tidak bicara Tuhan sebagai Tuhan, Yesus bisa membuat batu-batu ini bernyanyi, bisa. Maka itu karena kuasa Tuhan. Ini Masalahnya akan berteriak. Lukas 19 nomor 40. Iya, batu-batu ini akan berteriak. Batu-batu ini yang akan berbicara. Batu-batu ini yang mendengarkan. Tuhan bisa berbuat itu. Lalu bagaimana dengan Fussilat? Tuhan bisa membuat mereka datang. Datanglah kamu berdua menurut perintahku. Dengan patuh atau terpaksa. Datang atau tidak? Datang caranya bagaimana? Kalau datang berarti ada bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Langit ini bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Bumi bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Anda so tahu. Tadi kan saya sudah jelaskan. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ar. Apakah orang kafir itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dulunya adalah sesuatu yang satu padu.
kemudian kami Bukan pisahkan itu antara keduanya. pertanyaannya, Berarti bro. ada pergeseran. Loh, Anda wawasannya kemana? Anda bertanya, saya kasih jawaban. Anda ngatakan bukan itu jawabannya. Kalau Anda bertanya. Gimana wawasan Bukan Anda itu. ini? Bro, kalau Anda bertanya, ini dengarin Anda orang tidak ngerti menjawab. pertanyaan saya. Nggak ngerti pertanyaan saya. Ya, coba diulang Kan tadi pertanyaannya. saya Coba. bilang, Coba Allah diulang. berkata, datanglah ya. Ini kepada dua person, yaitu langit dan datang bumi. nggak? Ketika ya kalau dikatakan datang berarti datang datang. nggak? Datang itu berarti ada bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk datang. Ya Oh udah iya, buat betul. pertanyaan. Sekarang Betul. sekarang buat pertanyaan. Terus Bro. apa masalahnya? Lalu langit datang caranya gimana, bro? Bumi Ya. datang caranya gimana, bro? Oke, caranya silakan. Atau bukannya Allah yang mendatangi mereka? Bagian caranya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Allahu Akbar. Masya Ya, ya kan? Allah. Coba Coba pikir. diulangi. Nah. Coba diulangi pertanyaannya, Bro. Coba diulangi pertanyaan kamu. Aduh, capek deh. Coba diulang Makanya saya pertanyaannya. menggugah kalian Ya silakan. sekarang Cari silakan tahu. Anda bertanya. Ya Apa udahlah, pertanyaannya? capek saya. Udah siang, nanti lain kali deh kita Saya sambung tanya lagi ya. kamu dulu. Jangan kabur. Woi. Udah cukup lah saya gaploknya Ini kalau ya. ini kalau Nanti lain kali lagi ya, ini ada kalau waktu saya lain ya. balikin pertanyaan Bye-bye. kepada Anda, Kabur bagaimana dia, cara batu berbicara pasti Anda mencret. Kabur dia, kamu ditanya dia. Kena dia. Nah, begini juga teman-teman. Iya. Kalau Bang Iya kalau udah- kalau ditanya bagaimana caranya batu berbicara sesuai dengan Lukas 19:40. Berarti ada mulut yang bergerak gitu. Ada suara dari batu. Cendol, cendol. Nah, kalau mengenai masa tadi itu kan saya juga nanya. Ya, tadi. dia lari Dia sendiri ya, nggak ada yang Iya. ya teman-teman. Cek. Jadi Dia kabur berapa waktu yang dibutuhkan Tuhanmu menciptakan alam semesta di Kejadian 1 sampai akhir? Dia nggak bisa jawab juga. Karena nggak Kristen bisa menjawab pertanyaan ini. Berapa waktu yang dibutuhkan Tuhannya Kristen atau memakan waktu berapa menciptakan langit dan bumi di hari pertama sampai akhir? Kira-kira bisa terjawab nggak tuh? Tadi jawabannya apa? Baca aja Kejadian 1, di situ ada jawabannya. Nenek lu kiper. Suruh baca sendiri, Bang. Nenek lu kiper jawaban begitu Pak Nyuma. Mereka itu tidak memahami wujud ketundukan ciptaan terhadap sang pencipta ini, itu nggak tahu. Jadi kalau benar kata Bang Zuma, kalau dibalikkan bagaimana batu itu bisa berbicara seperti dia bertanya, caranya itu kemana gitu kan, bagaimana caranya yang dipanggil itu datang, kayak gitu kan hal-hal untuk ngeles sebenarnya Bang Zuma. Iyalah. Lucu. Iya, itulah Bang. Kalau Kejadian 1, Memang susah gitu. betul Bang Juma. Kalau Kejadian 1 itu kita runut, itu ya, mohon maaf ini yang tadi ini. Kalau Kejadian 1 ini sampai akhir mau dipakai, ini membodohi anak sekolah loh. Nggak lulus dia kalau dia pakai ini menjawab sama gurunya. Nggak lulus dia. Nggak naik kelas. Dia abadi di kelas 4 SD. Kenapa ya? Ya di hari pertama apa yang menerang? Ya Tuhan itu sendiri. Jawaban mereka kan gitu. Belum lagi tak tanya tadi. Waktu roh Tuhanmu melayang-layang di atas permukaan air itu, bumi kan belum berbentuk. Kan saya tanya, bentuk bumi yang belum berbentuk itu seperti apa dan berapa waktunya? Berapa waktu Tuhanmu melayang-layang? Apakah 24 jam? Apakah 6 miliar tahun? Tentu juga gak ada jawabannya tuh. Bagaimana ya tuh? Bang Juma bisa jawab nggak tuh? Apa tuh Bang? Tuhannya si Herdi dan tuannya si Ehel tadi ini, waktu bumi belum berbentuk, bentuknya seperti apa, melayang-layang di atas permukaan air, berapa jam dia melayang-layang? Itu pertanyaan orang konyol itu Bang. Yang dia tanyakan tentang Al-Quran itu tadi, itu pertanyaan orang kepepet gitu. Dia nggak tahu kalau kita ini belajar Bibelnya. Nah inilah terkadang kita disebut penghujat, penista. Udah kalau kayak begini, semua jangan dinaikkan, dia itu penista, dia itu penghujat. Padahal kita menunjukkan kebenaran. Katanya berarti itu person. Lah batu-batu itu berbicara bukan person katanya. Oh itu person, karena itu adalah kehendak Tuhan. Yang memerintahkan langit dan bumi tadi itu mendekat itu siapa? Kan perintah Tuhan. Kan gila orang ini. Betul. Makanya dikatakan kala ataina ta'im. Kan jelas tuh perintahnya. Kami datang dengan patuh. Coba. Alam semesta patuh kepada Allah. Al-Quran yang menerangkan itu. Heran dia. Batu berbicara nggak heran.
Ya, Kan kan lucu. dijelaskan juga Bang Juma tanaman bertasbih yang diisyaratkan di Al-Isra ayat 44 bahwa tumbuhan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu sudah diterangkan di Al-Isra ayat 44. Yang artinya langit yang 7 bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka, sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Yang jelas tadi Betul, ini betul. udah sebenarnya kalau mau bertanya saja ya bolehlah Anda bertanya. Bang Juma udah menjelaskan. Ya kalau kamu punya keilmuan ya dibantah itu gitu loh. Tapi saya tanya balik, apa yang kau ketahui tentang itu? Enggak ada. Tapi dia mau membantah. Gimana ceritanya tuh Bang Juma? Dia mau Suruh baca membantah sendiri, Bang. Bentar. Dia mau mengkanter, dia mau menyalahkan jawabannya Bang Juma, sedangkan dia sendiri nggak bisa mempunyai jawaban yang lain. Nah gimana itu Bang Juma? Iya betul Bang, betul. Mestinya kalau orang kayak gini ya mohon maaf nih, saya nanya dong boleh nggak ya, apa kira-kira lu bisa lah memberikan argumentasi sekali karena lu nggak punya keilmuan kan di sana. Begitu juga kalau kami nanya Bible, kalau lu udah jawab kan kita tidak mungkin dong jawaban kami ketawa gitu loh. Jadi diskusinya begitu. Ini tadi ingin membantah argumentasinya Bang Juma, tapi dia nggak punya ilmu. Nah ini namanya dia nggak bisa bawa mobil tapi mengkritik orang yang bisa nyetir mobil. Gimana kira-kira itu? Aduh, sebenarnya itu nggak penting juga lah dia mau percaya atau enggak, cuman satu orang kita sampai segitunya berdebat sama orang bodoh seperti dia. Sekarang apapun yang ada di dalam Al-Quran sudah di-approve sains kok dan itu internasional, ngapain kita pusing oleh seorang ehad yang cuman satu orang yang notabene ilmunya cuman secuil begitu. Aduh, ngapain pusing kita. Bukan begitu Bunda, ini karena ini kan kita live-kan di YouTube supaya mengedukasi buat di luar sana. Bang Juma di channelnya Bang Juma banyak yang nonton. Di sana bukan Islam juga, di sana ada Kristen. Ya semoga diskusi ini ya saudara-saudara Kristen yang mendengarkan ini Anda bisa menyimak bahwa saudaramu Kristen yang 2 orang naik di sini so tahu ini mengkritisi Al-Quran, ditanya balik Bang Juma, apa kapasitas kamu? Kamu mengerti disiplin ilmu apa mau mengkritik? Apa jawaban Herdi? Lari ke Nabi Muhammad, tidak bisa membaca katanya. Gitu loh. Nah, biar di sana teredukasi bahwa orang-orang Kristen itu tidak tahu cara nyetir mobil, tapi mengkritik orang yang bisa bawa mobil. Itu jawabannya. Siap-siaplah untuk bersyahadat di Jumat Berkah ini semua ya. Semoga akal sehat dipakai. Paling tidak hari ini menunjukkan bahwa mereka itu meminta Bang Zumba buka komal sendiri, ternyata setelah dibuka mereka kabur sendiri-sendiri tanpa di-kick. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang mereka banggakan tentang debater apologet mereka, ternyata di sini masuk tidak ada apa-apanya gitu. Itu Bang Andi. Jadi netizen juga bisa ngerti ternyata kebenaran itu ada di mana gitu. Betul Bang Edwin. Ini berarti nggak sesuai apa yang dikatakan teman kita Oten itu ya, apalagi haleluya. Keluar bahwa Muslim nggak pernah buka room, katanya seperti itu. Kalau buka room nggak mau ditanya. Lah ini kita buktikan, ya kan, kita buktikan, kita buka room dengan pertanyaan tentang Al-Quran. Tetapi apa yang kenyataannya ya seperti ini, ya kan? Betul Bang Dewan. Jadi sampai sarjana bergundul pun dia sampai otaknya ngebul kepada sekolah-sekolah Kristen gitu ya. Dia tidak akan bisa menjelaskan kejadian 1 sampai akhir. Karena ini tidak sesuai dengan fakta. Ada kekeliruan di sana dalam penciptaan. Apakah terjemahannya yang salah? Apakah original teksnya yang salah? Apakah penulis yang salah? Tapi saya yakin sang pencipta nggak pernah salah. Mari kita cek kekeliruannya ada di mana kejadian 1 sampai akhir. Siapa yang memulai kekeliruan ini? Kenapa tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di zaman sekarang? Di mana kelirunya gitu loh. Nah, ini waktu kita bahas sampai ngebul otaknya tuh profesor yang sekolah-sekolah Kristen tidak bisa menjawab karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.
Iya, sekarang Andi, di mana ada pihak Oten yang mengundang pihak agama lain untuk berdebat seperti yang dilakukan oleh almarhum Ahmad Didat dan Zakir Naik. Sampai hari ini nggak ada kan, mereka semua yang monolog dan selalu berbicara seperti teman-teman Oten yang tadi ini. Begitu aja, itu kan sudah Ya jelas. ini udah ada begini Bunda, ini udah ada Zakir Naiknya. Indonesia ini adik saya Banyuma udah ada. Kenapa nggak ada yang melawan? Ya, maksudnya itu seperti saya bilang bahwa Bang kita kan Andi. selalu mengundang mereka untuk berdebat karena kita memiliki data-data yang hakiki dan sudah di-approve oleh sains gitu. Sekarang coba di pihak Kristen dari luar sampai yang di sini, pernah nggak ada yang terbuka begitu dan menantang agama lain untuk berdebat? Coba itu kayak mana yang berbicara terang-terangan membongkar aja dibilang memfitnah dan menghina, padahal kan itu dia membongkar dari apa yang dia temukan dan dia jelaskan begitu. Tapi dibilang apa? Menghina kan? Terang-terangannya gini, Bunda. Dia bilang gini, kita cari muslim-muslim awam supaya bisa kita injili. Jangan Ya, naikkan seperti betul. Zuma, seperti itu bahasanya. Itu Saya poinnya. dengar sendiri. Itu intinya di situ sebenarnya. Oh, Intinya itu di situ. nggak bisa, kami masih hidup. Nggak bisa, Ya itu dia masalahnya. nggak bisa. Oke, abang-abangku dan ukhti madame kebetulan di sini udah mau Jumatan Ya, bentar Jumat, lagi. Nah, inilah kenapa salah satu alasannya saya tidak mau buka komal. Karena saya itu orangnya sibuk. Gitu loh. Mana tahu orang lagi asik ada panggilan. Lagi asik ada panggilan. Gitu loh. Makanya saya bukan berarti saya itu mau menghindari teman-teman Oten, tidak. Justru kalau mereka itu menggunakan akal sehat, harusnya mereka itu membuktikan saya takut dengan saya tidak mau masuk di komal mereka. Saya buka komal terus saya undang ustadz-ustadz yang pawai Al-Quran, kusuruh masuk di sini menjadi benteng. Aman kan aku? Koin tetap masuk. Aman kan? Tapi bukan itu. Saya kejar mereka yang membahas Al-Quran, membahas hadits. Saya naik ke sana. Saya tidak pernah minta koin. Yang memberi koin juga adalah umat Islam yang senang akidahnya dibentengi. Mereka ikhlas, tidak ada paksaan. Mereka cuman iri. Di komal mereka, saya dapat koin 10.000, dia cuman sepotong. Iri dia. Karena misinya memang koin. Mereka ke TikTok memang koin. Saya katakan begini loh, saya miskin. Tapi saya tantang semua debater Kristen yang aktif untuk hitung-hitungan harta dengan saya. Saya tidak sombong loh Bang. Tidak sombong loh. Paham. Tapi kalau saya dihinakan, dinistakan, dibilang saya ngemis koin lah segala macam, demi Allah, saya mau hitung-hitungan harta dengan mereka. Nggak perlu lah. Siapa yang mau hitung-hitungan harta dengan saya? Oh, apalagi share di kere Itu. begitu. Udahlah nggak usah. Share Jadi di- janganlah ya, jangan kita dinistakan, kita membentengi akidah, jangan dihitung dengan koin. Toh dari Facebook saya aktif, dari WA saya aktif, dari Zoom saya aktif, bahkan di dunia nyata saya aktif menyantuni teman-teman yang mau diajak untuk berbicara tentang agama, saya aktif. Baru-baru ini saya terpaksa masuk komal karena hampir semua iblis dalam rupa manusia larinya ke TikTok. Tapi Kan gitu. Saya hadir. akhirnya cuma dia membuat strategi orang-orang yang baru seperti ini berbicara dengan kamu, dia yang naik gitu loh. Akhirnya makanya saya bilang jangan diladeni orang-orang yang nggak selevel sama kamu, karena dia akhirnya mendapatkan koin lebih banyak karena orang beranggapan dia ini orang yang bukan siapa-siapa, akhirnya bisa bicara sama Ustadz Zuma gitu loh. Nah, itu Oke, yang karena membuat saya di sana- akhirnya Madam mau strategi Jumatan ya. di sana. Mau Jumatan di sana. Terakhir Pak Juma. Iya, Pak Juma, jaga iya, kesehatan. Jaga kesehatan. Siap. Jangan demi kemaslahatan umat semalam sampai jam 1 masih kerja. Ya. Saya dengan teman-teman ini Bang, teman-teman bisnis, ngumpul para pengembang Sulawesi Selatan. Ini habis Jumatan kita mau jumpa lagi. Oke. Silakan istirahat dulu, Jumatan dulu. Oke, makasih. Jadi materi yang tadi ya, yang kita sajikan dari Ukhti Madam, kemudian Bang Wan, Bang Handi, Bang Erwin, semua sudah klop ya materi yang kita bahas ya, antara 6 masa dan 8 masa. Udah ya teman-teman. Nah, oleh karena itulah kemudian yang tidak terurai dengan baik tadi adalah tentang kitab Kejadian di Bible yang membuat 2 orang ini kabur sekabur-kaburnya. Saya kira demikian. Terima kasih banyak atas kehadiran sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang saya kasihi. Antum luar biasa ya. Insya Allah sebentar malam kita jumpa lagi kalau
ada waktu. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Islam.